Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Yang hari ini merasa luar biasa. Saya undang untuk duduk di bangku depan, di baris depan. Ayo isi dulu bangku bagian depannya. Boleh lah, 16 baris itu percaya. Ayo Bapak Ibu, Ibu tadi boleh isi contoh biar teman-teman ikut aja. Om yang di belakang boleh isi dulu depannya, biar nanti kalau yang telat bisa mengisi bangku-bangku bagian belakang. Yuk di depannya Pak Budi boleh, Pak Budi diajak kawan-kawannya. Cici boleh sih di depannya. Biar makin hangat, biar makin meriah suasananya. Yuk kita duduk di depan. Pak Budi boleh Pak duduk di depan Pak. Kan nanti nggak masuk rumah Pak. Ayo boleh duduk di depan Pak. Karena kita percaya kita semua yang berkumpul di tempat ini adalah saudara seiman. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya, kita semua adalah saudara seiman. Mari kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kirinya, katakan kau adalah saudaraku, kau adalah saudari. Dan sambil terus bertepuk tangan, jangan lupa juga kita berjoget ke Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang sangat indah, hari yang sangat luar biasa, karena kita berkumpul bersama saudara seiman. Setuju ya Bapak Ibu? Yuk, kita sambil bertepuk tangan, jangan lupa digoyang badannya, biar makin hangat, biar makin sukacita. Kita boleh bergembira karena kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Setuju Bapak Ibu ya? Yuk kita boleh duduk kembali, atur pernafasan kita. Biarlah hati, jiwa dan pikiran kita boleh semakin siap untuk masuk lebih dekat lagi, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan
Mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat, kasih dan juga pemeliharaan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Terlebih di malam hari ini, Kau sekali lagi memberikan kerinduan kepada kami untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama. Karena kami tahu hanya inilah yang dapat kami lakukan untuk terus meninggikan dan memuliakan nama, untuk terus mengucapkan syukur. Karena kami sadar, kami hidup, kami ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih, hanya karena pertolongan yang semata. Biarlah pada malam hari ini kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Karena kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu saja. Terimalah pujian kami.
berkat-Mu, anugerah-Mu. Itulah yang kami perlukan di sepanjang hidup ini. Kami boleh berdiri tegar sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan-Mu semata. Terima kasih Tuhan atas kasih. Terima kasih Tuhan atas kuasa. Dan pada malam hari ini kami mau terus meninggikan, memuliakan nama-Mu, karena kami tahu hanya Kau yang layak dipuji dulu, sekarang, dan selamanya. Karena hanya Kau yang terbesar, Kau yang termulia dalam hidup kami. Kami mau terus bersorak-sorai memuliakan nama-Mu.
berpengharapan dalam hidup kami. Semua hanya berasal daripada, semua adalah jawaban daripada. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau saling intim bersama, karena lebih indah satu hari bersama daripada 1000 hari tempat lain. Dan biarlah pada malam hari ini, kami seluruh umat yang berkumpul di tempat ini boleh terus memuliakan, memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Biarlah setiap kata-kata, ucapan yang keluar dari mulut kami boleh menggambarkan bahwa kami sungguh kagum, bahwa kami sungguh rindu untuk terus merasakan lawatan. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan, terimalah ucapan doa kami. Darahmu telah layakan kehidupan.
Engkaulah Raja, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan atas segala lawatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Kami sungguh bersyukur karena pada malam hari sekali lagi kami boleh menyadari Engkau nyata dan kehidupan kami. Bapak yang baik, pada malam hari ini juga kami yang berkumpul di ruangan ini memiliki satu kesatuan, memiliki satu kesamaan, rindu mendengarkan pengajaran. Inilah hati kami Tuhan, inilah jiwa kami yang siap menerima setiap benih-benih firman. Biarlah hati yang telah Kau baca boleh menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah yang siap menghasilkan buah-buah yang berlimpah dari setiap pengajaran yang kami dapatkan pada malam hari ini. Dan kami juga sungguh bersuka cita karena Engkau telah mengutus hamba-Mu yang setia, Sis Yuli Mawar, di tengah-tengah kami untuk menjadi kepanjangan tangan, untuk menjadi kepanjangan lidah. Biar setiap yang diwartakan, setiap yang disampaikan oleh Yuli benar-benar kerinduan Engkau untuk kami semua. Dan biar pada malam hari ini kami bukan saja boleh duduk diam mengerti setiap pengajaran, tapi kami boleh menjadi seorang pelaku firman yang sejati. Itu semua hanya karena kebaikan, itu semua hanya kemurahan-Mu saja. Inilah kami, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Wow, puji nama Tuhan. Berapa banyak kita diberkati Tuhan melalui pujian yang kita naikkan pada malam hari ini. Boleh lambaikan tangannya? Wow, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Saya dapat bocoran kalau hari ini adalah PD pertama sesudah seminar apa Bapak Ibu? Minggu lalu? Seminar DKK. Betul, seminar DKK. Saya mau tanya berapa orang yang selalu hadir dalam seminar tersebut? Bisa lambaikan tangannya? Ya, ada beberapa orang ya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan seminar tersebut membuat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang luar biasa yang saya kagumi dan saya hormati di tempat ini. Dan saya masih unyu-unyu, gak ngerti apa-apa. Beliau sudah melayani Tuhan. Ada pastor dan juga ada Busi. Selamat malam Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain yang ada di tempat ini. Ada Bro Roland dan juga teman-teman yang sama-sama melayani
memberikan tema dari pendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Gak kenal gak sayang. Ini hari pertama dan kali pertama saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu. Nama saya seperti tadi sudah didoakan oleh WL kita yang luar biasa. Nama saya Yuli Mawar. Saya adalah pewarta dan pengajar PPK Keuskupan Bandung. Dan saat ini saya aktif melayani di dalam persekutuan doa Salim Suci Kemuning. Dan saat ini saya didampingi oleh suami saya. Saya mau lihat slide-nya. Sudah ada? Nah, itu ya. Kayaknya kalau saya sendirian nanti saya gemeteran karena ini kali pertama saya ada di tempat ini. Jadi saya mau undang suami saya untuk ada di depan. Yuk. Nah, ini suami saya. Ini Bapak Jerry. Saya dan suami saya juga aktif melayani di pujian. Dan biarlah suami saya mengiringi saya di sana bermain musik supaya saya tidak merasa sendiri. Amin. Saya lanjutkan perkenalan saya. Saya diberkati Tuhan dengan satu orang putra dan satu orang putri. Saat ini anak saya pertama sudah bekerja dan putri saya masih kuliah di tingkat 3. Cukup perkenalannya. Nanti kalau yang mau tanya alamat boleh WA saja. GR banget ya. Nah, biarkan musik itu mengalir supaya saya nggak sepi Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu lihat saya saja, memang kalau WL senangnya kalau ada musik ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan dari awal, tema kita dari pendengar menjadi pelaku firman. Kalau kemarin sudah ikut seminar, sudah dapat banyak pelajaran. Apakah kita sudah melakukannya? Sudah belum? Sudah ya? Dan sebagian sini sudah, yang sini sudah melakukannya belum? Oh sudah, Bapak nggak tegas jawabnya. Dengan yakin Bapak bilang sudah. Yang lain gimana? Sudah? Ya, sedang dalam prosesnya tentunya ya. Nggak bisa instan pelan-pelan tetapi pasti arahnya. Karena kita sudah dapat banyak bekalnya. Sebentar, saya mesti cari ini saya di mana. Dia tertinggal di sana. Ada di sana kan bro? Oh iya, thank you. Makanya saya bingung kenapa gak rubah-rubah slide-nya. Nah, itu dia tema kita dari pendengar menjadi pelaku firman. Nah, saya sudah tanyakan apakah kita sudah melakukan firman atau sekedar mendengarkan. Tapi kita mau baca yuk sama-sama ayatnya. Kita mau cek dan dicek. Benar gak sih kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 22? Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Tapi iya, betul ya Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu. Bilang coba sama teman kiri kanannya, kita mah pelaku firman, jadi tidak menipu diri sendiri. Ya, yakin ya? Harus yakin Bapak Ibu kalau kita adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang kita mau belajar satu persatu. Apa sih ciri-cirinya? Kalau kita adalah pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Yang pertama, datang ke gereja. Nah, seringkali ada banyak orang. Saya yakin di tempat ini orang-orang itu gak ada. Setiap hari aktif di gereja, setiap hari melayani Tuhan, setiap hari sibuk kegiatan ini dan itu, kegiatan rohani. Tetapi kelakuannya gak pernah berubah.
Maka gak heran kalau orang-orang banyak yang jadi batu sandungan. Kenapa? Karena orang tersebut sangat preman. Dia melayangkan di mana-mana luar biasa, tetapi kelakuannya gak berubah. Yang dulu suka pemarah, tetap aja marah. Yang dulunya kasar, tetap aja kasar, gak berubah-berubah. Yang dulunya suka ngomongin orang, tetap ngomongin orang. Nah kalau kayak gitu, kira-kira sudah melakukan firman Tuhan belum? Belum ya. Tuhan mau kita berubah. Bukan yang salah ada di gereja setiap hari. Kita setia melayani Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki kita lebih daripada itu. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi Tuhan ingin kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, nah ini Bapak Ibu, mendengar khotbah tetapi tidak. Sekarang teknologi begitu canggih, dari semua berbagai sumber kita bisa mendengar firman Tuhan. Tapi kalau dengar firman Tuhan, dengar Tuhan menegur melalui hambanya, apa yang kita lakukan? Ini mah buat dia tuh, si itu tuh, bukan saya. Itu berarti tanda-tanda ciri-ciri orang yang hanya menjadi pendengar tetapi tidak melakukannya. Kalau dapat sesuatu masukan dari hamba Tuhan, dia tidak mau melakukannya. Ini bukan buat saya, maunya terimanya enak-enak aja. Yang gak enak mah bukan bagian saya Tuhan. Oh saya mah tahu, terus itu mah buat si itu mah gak sabar, si itu mah gak berubah-berubah. Bahkan yang lebih parah, tapi saya tahu di tempat ini gak ada. Kalau firman lagi dikabur, ada yang main handphone, Bapak Ibu. Di sini gak ada kan? Gak ada, saya yakin gak ada ya. Makanya gak heran kenapa walaupun sering dengar firman Tuhan, tetapi gak pernah masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi. Kalau kanan saya yakin masih ada yang nyambung di depan sini, betul. Tapi kebanyakan orang hanya masuk telinga kiri dan keluar lagi firman-Nya. Ya. Itu adalah ciri orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Jadi kita belajar satu lagi. Nah, yang ketiga apa? Nah, berapa banyak kita hafal? Tanya ayat apa saja boleh. Hafal tentang ayat, bahkan membalas orang dengan ayat dan firman Tuhan. Karena begitu hatamnya dengan firman Tuhan, tetapi dia sendiri tidak pernah berubah dan tidak pernah melakukannya. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini, kita mau naik level. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kita gak mau hanya jadi pendengar, kita mau jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, cepat sekali kita akan terus mulai karena firman ini sebenarnya sudah biasa kita dengar dan hanya mereview agar kita ingat kembali. Kita mau belajar selangkah demi selangkah apa yang mau Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Yang pertama, 5 langkah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Tadi di awal saya sudah sampaikan, berapa banyak di antara kita kalau kita dengar firman, itu buat orang, itu buat si anu, itu buat si ini. Kita hanya mendakwa dan menghakimi orang lain. Padahal kalau kita tahu dan kita menyadari itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak melakukannya. Karena apa? Tuhan saya mau udah paham, saya mau udah ngerti, gitu ya. Kita mau terus belajar. Kita mau saat kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dengan penuh kerendahan hati. Kami perlu Engkau Tuhan.
buat menutur langkah hidup kami. Terlebih lagi hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang cemas di luar sana. Banyak orang gak paham apa yang akan terjadi hari esok. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Langkah selanjutnya, kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sudah merenungkan firman Tuhan setiap hari? Sudah? Yang jawab yang depan. Sudah? Sudah baca firman Tuhan setiap hari? Sudah luar biasa ya. Sudah. Memang umat di tempat ini sangat luar biasa. Setiap hari. Jadi apa yang harus saya sampaikan, Tuhan semua sudah melakukan firman Tuhan. Setiap hari dibaca firman-Nya, direnungkan firman-Nya. Oh belum, jangan, gak apa-apa. Tetap, kadang-kadang Bapak Ibu memang tidak mudah baca firman, gak paham-paham ini maksudnya apa Tuhan. Saya gak tahu Tuhan mau ngomong apa sama saya. Tapi terus baca Bapak Ibu, kita akan mengerti dan paham firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita nyanyi yuk. Kita sering mendengar lagu ini, tetapi apakah kita sudah melakukannya? Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lihat, syair lagu saja menuliskan dengan indah alunan musik ini. Bukan hanya menjadi perenung firman Tuhan saja, tapi kita melakukannya dengan segenap hati kita. Gak gampang Bapak Ibu, ada prosesnya. Tapi kita mau minta Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Kalau keadaan lagi gak baik-baik saja, dikira-kira nih, disuruh yakin dan percaya besok urusannya beres. Ini besok mau bayaran anak sekolah tapi gak ada uangnya. Suruh tetap pegang firman Tuhan. Karena kata Tuhan, kita bukan hanya menjadi pendengar, kita udah sering dengar sama Tuhan bilang percaya, pasti ada pertolongannya. Percaya dan yakin, pasti. Itu pasti karena firman Tuhan ya dan amin. Tetapi saat kita melakukannya, seringkali kita galau, seringkali kita gak yakin, seringkali kita gak percaya. Iya gak sih? Besok ada pertolongan Tuhan. Tapi endingnya kita melihat, dan bahkan saya yakin dan percaya banyak Bapak Ibu yang hadir di tempat ini mengalami bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan. Yang penting, satu poin intinya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan suruh ke kanan, ya ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, ya ke kiri. Jangan Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri. Maka apa yang Tuhan janjikan, kita tidak akan pernah terima. Yang selanjutnya, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan Bapak Ibu. Kemarin kita gagal, sebel banget tuh sama suami. Bawaannya emosi aja kalau lihat suami. Bawaannya ngeselin kalau ngomong gak enakin gitu. Tapi kata perintah Tuhan, Tuhan suruh kita mengampuni suami kita. Gampang buat orang yang tidak mengalaminya, tapi yang mengalami itu tidak mudah. Betul? Tapi kalau Tuhan suruh, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita harus apa? Dia harus mengampuni. Nyebelin apapun, ngeselin apapun kelakuan anak-anak kita, kita tetap harus mengampuni dan mengasihi. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan yang selanjutnya, saat kita tidak gampang melakukan itu, minta pertolongan Tuhan. Amin.
melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang memampukan kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Saya mau ceritakan bagaimana suami saya dulu dia merokok, Bapak Ibu. Yang namanya bapak-bapak merokok sulit sekali buat menyetopnya, betul nggak? Kita jadi istrinya, aduh, Tuhan butuh kesabaran nih kalau waktu dia merokok. Udah selesai makan, kalau kita makan aduh lagi buru-buru, ayo cepetan, kayak sebatang. Ya kan kita nggak bisa makan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus nungguin firman Tuhan disampaikan. Tapi kalau ada yang merokok jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu Kudus mau bisa apa sama Bapak Ibu. Jangan nanti saya pulang ditegur di depan, si ibu ini cerita-cerita rokok. Ini saya lagi men-sharingkan bagaimana suami saya melakukannya. Sulit buat dia, susah Bapak Ibu. Saya udah bilang, Pi, kalau merokok itu katanya, saya lihat di internet iklannya, ini diakumulasi beli rokok setahun bisa beli kambing. Dari dulu ada iklannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang, aduh, kalau bisa dimarahin tukang rokok pasti. Tapi biarin, saya harus menyampaikan kebenaran itu ya. Sampai pada satu titik dia bilang, ya udah, saya mau berhenti merokok. Wis luar biasa dong. Dan saya berdoa begini, Tuhan, dan itu saat hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya nyampe Bapak Ibu dari sini turun ke sini dan dikembangin, dan dia bilang, iya saya mau berhenti ngerokok tapi susah. Tapi gak pakai susah Pak, sekarang harus bisa. Sampai satu pertemuan ditantang sama Mbak Tuhan, mana Bapak Ibu yang merokok? Jangan dikira ibu-ibu juga ada yang merokok. Saya gak bilang itu ya, karena saya yakin di tempat ini gak ada. Waktu itu suami saya ditantang. Saya percaya Tuhan dan Roh Kudus bekerja atas suami saya. Saat dia maju dan dia bilang, saya mau maju Pak, serahkan rokoknya. Diambil rokoknya Bapak Ibu, diserahkan kepada hamba Tuhan tersebut. Bapak yakin Bapak mau melepaskan diri dari keterikatan rokok? Ya mau. Wow, saya di sana bahasa roh Ibu. Bapak nggak berhenti supaya dia jangan mundur. Pulang apa yang terjadi? Oh, luar biasa. Rokoknya ternyata dikembaliin sama hamba Tuhannya. Tapi dia komitmen dan dia berjanji bukan sama saya dan bukan hanya sama hamba Tuhannya, dan dia benar-benar menepatinya. Dia berhenti ngerokok Bapak Ibu. Tahu efeknya? Orang biasa ngerokok nggak ngerokok Bapak Ibu. Saya juga jadi istri jadi, aduh, aku aja jadi ngeliatnya dia lemes Bapak Ibu. Aduh, ini gimana ya Tuhan, saya aja mulai goyah. Saya aja ngeliatnya, aduh, ini kuat nggak kalau berhenti ngerokok? Kuat, bener, iya. Agak meriang dikit. Nah, itu efeknya Bapak Ibu ya, efek kalau berhenti merokok. Tapi dia benar-benar berkomitmen dan melakukannya. Dia stop merokok Bapak Ibu, tapi dia melakukan 1 kali merokok sesudah doa. Dan dia pengakuan dosa sama saya. Dia bilang, Li, itu tuh sih itu kurang ajar, karena gitu ya. Ini kan ngobrolnya sama istrinya, jadi boleh dong pakai bahasa sehari-hari. Aku bilang, kalau mau berhenti ngerokok, dia malah bilang, hai kok, satu barang gak bisa main, jangan gitu. Tapi apa yang terjadi saat Roh Kudus bekerja dan dia ambil rokok itu dan dia rokok, dia mulai menuntut rokoknya, dan ternyata Bapak Ibu apa yang dia katakan? Aduh, gak enak banget rasanya, rasa beda. Wow, luar biasa. Dengan kebenaran yang meriah buat Tuhan, saya ajaib. Kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus menguasai segala sesuatunya. Dia memampukan kita bahkan untuk hal yang paling sulit. Buat bapak-bapak atau orang yang kecanduan merokok itu tidak mudah, tetapi kita melihat Tuhan mampu melakukannya. Dan yang terakhir, komitmen sama Tuhan. Sudah tidak merokok lagi, ya tidak merokok. Apa saya kebeli kambing? Saya nggak beli kambing juga, dan memang buat apa kambing ya Bapak Ibu ya? Kita bisa naik kambing aja lebih enak buat
Jadi jangan gengsi sama Tuhan. Tuhan paling tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak mampu, bilang sama Tuhan. Tuhan pasti bantu. Karena Tuhan yang suruh kita melakukan hal-hal yang baik demi kebaikan kita. Yuk kita baca bersama-sama 5 langkah untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dengarkan firman dengan hati terbuka. Yang kedua, betul. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Memang gak gampang Bapak Ibu. Komitmen, wow, ini luar biasa. Satu kali saya pernah mengalami, saya udah komit sama Tuhan. Tuhan, saya mau rajin ke PD. Kalau ke PD gak pakai telat Tuhan. Datangnya mau tepat waktu, mau on time Tuhan. Melayani tidak melayani, kami mau datang tepat waktu. Itu komitmen kami sama Tuhan. Gampang? Perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Kami punya usaha, usahanya toko. Ya, saat itu ya. Udah bilang nih, PD kami hari Rabu. Setiap hari Rabu Tuhan, kami mau datang ke PD. Pokoknya apapun yang terjadi, kita mau komit jam 5 udah sampai PD. Setiap kali hari Rabu, pokoknya ramai Bapak Ibu. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya ya. Pokoknya ramai. Kita mikir, aduh ini ke gereja. Tapi tokonya ramai, kalau ditinggalin, sayang Bapak Ibu. Ini mah kamu tahu, cuan ya cuan, betul gak? Godaannya kencang banget Bapak Ibu. Aduh Tuhan mau ditinggalin, ini si anak-anak nanti ke pembelinya pada pergi ke toko lain. Apakah saya harus tetap ada di sini? Atau saya mau pegang komitmen saya pada Tuhan untuk tetap datang? Dan apa yang terjadi? Terlambat Bapak Ibu. Repot ngurusin. Udah ayo cepetan nih, ayo gitu ya. Akhirnya sampai gereja jam 6. Dari jam 5 loh. Lambat laun bukan semakin membaik. Iblis tahu kelemahan kami. Kasih lagi tokonya kami. Setiap Rabu saya aneh. Kalau Rabu kenapa jam segini kan selalu aja pembelinya. Kayak dari tadi saya ngomong-ngomong aja nggak ada yang masuk, nggak ada yang beli. Kenapa mesti di jam-jam rawan yang saya sudah berkomitmen sama Tuhan? Tokonya mendadak ramai. Berapa godaannya? Dan lama-lama datangnya sudah selesai pujian. Tidak membaik. Kami datang kepada Tuhan dan kami berdoa. Pada malam saat kami berdoa bersama Tuhan di kamar, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan luar biasa. Memang umat PDI bisa hafal ayat firman Tuhan. Ya, itulah yang kami lakukan. Udah pokoknya Pak, begini aja Pak. Mau rame gak rame, pokoknya udah 4:30 jeng jalan. Ayo supaya jam 5 nyampe di tempat. Oke. Sudah lewat seminggu, 2 minggu. Pokoknya biar lagi rame, udahlah percayalah. Pokoknya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan Tuhan tambahkan buat kita. Sudah berminggu-minggu kami gak pernah telat. Tapi goyangannya belum selesai. Dikasih berkat, sudah lewat. Dikasih yang komplain dong Bapak Ibu. Lalu, ini kalau komplain kira-kira ada orang yang beli, terus kira-kira di cincin singkonya nih ada yang komplain malah pergi. Kebayang gak emosinya tuh orang yang belanja ya? Kami jualannya printer Bapak Ibu. Jadi kalau printernya lagi gak ada, teknisinya gak ada, ini kalau ditinggalin orangnya bisa marah. Godaannya naik level, tapi komitmennya naik level apa enggak kira-kira? Tapi kami sudah sangat uji Bapak Ibu. Mau rame, mau komplain, mau apapun, kita tetap jam 5 sudah sampai di PD. Itu tandanya sudah lulus ujian. Ya, pernah nggak ngalamin
sama Tuhan? Pernah ya, saya yakin ya. Jadi sejak saat itu, apapun yang terjadi, kami tetap berangkat. Pokoknya udahlah Pak, pokoknya setia, percayalah dan yakin Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita melihat bagaimana Yesus, dia taat kepada Bapa. Kita baca ini sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Dia melakukan tugasnya sampai akhir. Gak gampang buat Yesus untuk menebus dosa kita. Dia disalib, Dia mati, dianiaya karena Dia taat kepada Bapa dan Dia mengasihi kita semua. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa sudah memberikan teladan dan contoh bagi kita. Bagaimana Nuh dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau lagi musim kemarau, mendadak Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Saya udah yakin 1000% itu pasti diomongin orang. Benar gak Bapak Ibu? Ya, pasti jadi kuncingan semua orang. Ya ngapain Nuh kayak aneh-aneh. Kadang-kadang kita juga sama kan Bapak Ibu ya. Udah tahu katanya lagi sulit, tetapi tetap jalan-jalan, padahal enggak jalan-jalan gitu ya. Tetapi kadang-kadang orang tidak tahu apa yang kita alami dan mengucingkan semua itu. Tapi saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan membela kita. Kalau saat itu Nuh tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan benar, bahteranya nggak jadi Bapak Ibu, pasti bocor. Disuruh bawa apa? Kalau Nuh tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, semuanya itu gak ada saat ini. Tapi kita melihat bagaimana Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan satu lagi, buat semakin yakin, bagaimana Abraham. Kita melihat bagaimana Bapak Abraham luar biasa, menanti keturunan. Ya, sudah lama gak dapat keturunan. Waktu keturunan itu Tuhan berikan, apa yang terjadi? Tuhan minta kembali. Abraham mau gak kasih buat Tuhan? Kasih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Kejadian 22 ayat 3-19. Bagaimana Abraham memberikan teladan dan melakukan setiap kehendak Tuhan dengan dia mau menyerahkan anaknya. Sudah lama Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan Abraham punya keturunan. Bahkan Abraham tahu istrinya sudah tidak mungkin lagi, tapi Tuhan berikan semua itu buat Abraham. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengharapan apapun itu dan mungkin saat ini belum kesampaian, belum Tuhan jawab, percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia memberikan segala sesuatu yang tepat pada waktunya. Asalkan kita mau melakukan setiap firman Tuhan. Kalau lagi di kantornya katakan, ayo lakukan firman Tuhan. Ya, betul. Ya, jadi jangan hanya jadi pendengar Bapak Ibu. Kita mau melakukannya, kita melihat bagaimana contoh-contoh yang kita berikan secara luar biasa dan apa yang Tuhan janjikan saat kita melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 Tuhan katakan, yuk baca sama-sama. Tapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh ini janji Tuhan. Setiap pelaku kebenaran firman Tuhan
dia akan berbahagia. Mau berbahagia? Mau berbahagia Bapak Ibu? Wis, luar biasa. Kita mau berbahagia. Oleh sebab itu, maka lakukan setiap hal yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang kedua, janji Allah bagi orang yang melakukan firman-Nya. Kita mau lihat lagi, satu lagi di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang kedua bisa baca nomor 1, dan yang kedua wanita, nanti yang ketiga kita baca secara bersama-sama. Yuk bapak-bapak mari baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka dalam Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini yang Tuhan janjikan. Tuhan berjanji kepada Bapak Ibu dan kita semua. Apa saja yang kita lakukan, semua akan Tuhan jadi berhasil. Dan kita akan senantiasa berbahagia saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Kita tahu buah-buah roh yang ada dalam Galatia. Mari lakukan itu. Mulailah bersabar. Mulailah. Ada yang apa? Buah-buah roh. Ayo. Satu orang ada yang apa? Ya, pokoknya endingnya ya, betul, endingnya penguasaan diri. Yang ending itu paling gampang ingatnya, tapi paling sulit dilakukan. Disuruh bersabar. Tadi saya udah bilang bersabar itu gak gampang. Disuruh, kalau ada orang yang menyakiti kita tetap bersabar. Itu gak gampang Bapak Ibu. Kita mudah emosi dan mudah marah. Tapi itulah, kalau kita mau hidup berbahagia dan kita mau berbuah pada musim apapun kata Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Mari lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita percaya dan yakin setiap firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun pengajaran yang sudah kita terima, siapapun pembicaranya, gak usah lihat orangnya, tapi percayalah saat ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan pengajaran, itu adalah Roh Kudus yang bekerja dan ingin berbicara pada setiap kita. Mari lakukan dan ambil bagian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat endingnya, Bapak Ibu. Kita akan berbahagia. Terlebih lagi hari-hari ini saat perjalanan tidak mudah. Dan saya akan bersaksi di akhir bagaimana Tuhan memproses hidup saya. Gak mudah Bapak Ibu. Suruh gak nangis, gak bisa gak nangis. Tuhan udah gak kuat. Tuhan udah gak sanggup. Gak usah malu datang sama Tuhan. Saat kita mau datang dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita percaya setiap janji firman Tuhan akan Tuhan genapi kepada kita. Amin. Mau berbahagia dan berbuah pada sepanjang musim? Nah, yuk kita materi kata lagu ini. Suka hanya
berlimpah-limpah. Saat kita melakukan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, orang lain akan melihat dampaknya dalam kehidupan kita. Kalau dulu saya lihat orang itu dia nggak bisa berdoa, kalau disuruh doa dia susah, tapi dia mau melakukannya. Apa yang terjadi? Akhirnya mulai berani, bertumbuh, dan boleh berdiri di depan untuk berdoa. Kalau disuruh berdoa, nggak pakai malu-malu, Bapak Ibu. Nggak pakai kamu aja di sini, nggak ada kan yang kayak gitu, ya? Kalau disuruh berdoa saya aja, gitu ya, langsung dengan semangat karena mau menjadi pelaku firman. Iya, amin. Saya mau bersaksi sebagai akhir daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti yang saya sudah sampaikan, proses Tuhan buat hidup kami tidak main-main, Bapak Ibu. Mulai tadi cerita pokoknya ramai diberkati Tuhan luar biasa. Sampai pada satu titik Tuhan izinkan kami ada dalam satu masa, bukan hanya nol, Bapak Ibu, tapi minus, kata orang. Usaha kami hancur. Nah, kami udah komitmen sama Tuhan. Tapi sekali waktu jangan marah sama Tuhan. Saat Tuhan izinkan proses itu boleh terjadi, kami alami, Bapak. Saat COVID pandemi, toko kami harus tutup karena toko kami ada di mall. Dan sebelum itu kami terima order yang agak lumayan besar. Suami saya udah bilang sama saya, keren-keren, jangan terlalu berani kasih orang. Terjadi pandemi yang tidak pernah kami bayangkan sama sekali. Saat kamu masuk terima order melalui pihak ketiga, apa yang terjadi? Orangnya kabur, Bapak Ibu, hilang membawa semua uang. Kami harus mencicil dan membayar supplier. Tekanannya luar biasa, Bapak Ibu. Udah gak bisa terima kerjaan, di rumah pengangguran, pegawai gak bisa dibayar. So, masih gak kira-kira bisa percaya Tuhan itu ada? Nih Tuhan, kalau bilang sama Tuhan, saya juga jadi gak ngeluh sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, saya tuh udah lama pelayanan. Kenapa Tuhan izinin semua ini terjadi sama kami? Kalau mau protes, ya jadi protes, namanya juga saya masih tinggal dalam daging. Semua yang hamba Tuhan katakan, semua yang saya sudah baca, semua hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena goncangan itu terlalu keras buat kami. Kami gak tahan. Kami sekalipun tidak pernah menghujat Allah. Kita berdua percaya bersama Tuhan kami mampu melewatinya. Jadi jangan kira kalau ya sudah melakukan firman Tuhan, mau berbuah dan lain sebagainya pada musimnya, ada satu harga yang harus kita bayar. Jangan mau terimanya enaknya saja dari Tuhan. Kalau diproses sama Tuhan, marah sama Tuhan. Bisa percaya di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Ya. Saya mau lanjutkan. Jadi usahanya kacau, Bapak Ibu. Utang di mana-mana, ditagih orang, didatengin orang, nangis, bisa nangisnya sama pakai lutut saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, Tuhan mampukan kami untuk melewatinya. Hari demi hari, bulan demi bulan, toko gak kunjung dibuka, malah diperpanjang. Utang yang numpuk gak bisa dibayar, rumah kami harus disepadan. Aduh, kalau lagi kayak gini kira-kira masih mau tetap bisa melayani Tuhan? Dan sampai hari ini saya masih berproses sama Tuhan. Kami belum baik-baik saja, tapi kami mau bilang sama Tuhan, saya mau jadi pelaku firman Tuhan, karena Tuhan sudah teramat baik buat hidup kami. Kalau saya dan suami saya dan anak-anak saya
segala sesuatu, nggak mau terima prosesnya Bapak Ibu. Pokoknya taunya kalau ada sesuatu terjadi Tuhan beresin, Tuhan beresin, Tuhan beresin. Tapi saat Tuhan menyuruh kita melakukan kehendaknya, kita tidak lakukan. Dan tapi di satu masa kami bicara pada Romo, apakah iya di dalam pergumulan seperti ini apakah kami harus melayani? Kami merasa terintimidasi dan kami takut jadi batu sandungan. Tapi apa yang Romo sampaikan jalan? Kalau kamu berhenti melayani, akan ada yang bersorak-sorai. Jadi Bapak Ibu, sesulit apapun keberadaan kita, mari tetap bilang sama Tuhan, kami mau setia Tuhan mengikut Engkau seumur hidup kami. Gak gampang, tetapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Mungkin gak berubah-berubah orang yang kita doakan, juga orang yang gak berubah-berubah. Tapi terus kata Tuhan, ikuti prosesnya sampai Tuhan melakukannya dan menjadikan kita berbahagia. Setuju Bapak Ibu? Ada satu lagu yang sangat memberkati saya dan saya rindu berdoa bagi kita semua. Saya undang para singer untuk maju ke depan. Lagu ini sangat memberkati saya. Di media bisa tampilkan lagu Mahkota Kehidupan.
kekuatan kami tidak mampu melakukannya. Kami perlu Engkau Tuhan menuntut hidup kami. Hingga Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan sampai nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Biar hidup kami berdampak dan orang lain melihat bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Jika proses itu masih berjalan Tuhan, maka berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami mampu melaluinya. Dan kami mau melalui setiap kebenaran firman Tuhan itu kami Kau ubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami perlu Roh Kudus-Mu menuntun langkah hidup kami Bapa. Kami boleh mempunyai kepekaan dan mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki kami lakukan di zaman-zaman saat itu. Saat orang lain di luar sana gelisah Tuhan, tapi kami percaya saat kami melakukan bagian kami dengan mengikuti setiap kehendak-Mu, dengan mengikuti setiap tuntunan-Mu, kami tahu kami akan keluar sebagai pemenang. Dan janji-Mu Tuhan, kami akan berbahagia dan kami akan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kami masih harus melakukan bagian kami. Ajar kami hari demi hari untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami memuliakan nama-Mu Yesus. Setiap kali ada hal yang tidak berkenan dan terlewatkan, mari ingatkan kami hingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, baru selesai berbicara. Kami hamba percaya dan yakin Kau menuntun dan memimpin Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kau yang tolong, Kau yang bantu Tuhan, memampukan kami, proses kehidupan kami bersama Engkau. Kami mampu melewati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, terimalah salam kami ya Bunda. Shalom Maria, rahmat Tuhan serta terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Bapak Ibu, boleh saya Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara pertemuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami mampu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, dan semoga Roh Kudus senantiasa menolong kami. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Ibu Yulimawan yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Ibu Yulimawan beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur, aman dan sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Boga, Pastor Maman, Pastor Hendra, Pastor Alot, dan Pastor Iki, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umatmu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada PDM malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakanmu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima darimu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan PD dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Sis Linda. Begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan berikan dalam hidup ini. Mari kita juga memberikan kasih dalam persembahan pada hari ini sebagai ungkapan kasih syukur kita karena Allah begitu baik dan sambil apa lagi berikan, mari kita berikan satu berpuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Oke, kita sebelumnya saya pertama-tama berterima kasih kepada Ciduli Mawar yang sudah menyampaikan firman luar biasa ya. Jadi kita tahu bagaimana melakukan firman. Amin.
Terus juga kepada Ko Jerry yang sudah mendampinginya. Makasih Ko sudah main musik juga, luar biasa. Kemudian kepada tim yang bertugas pada malam hari ini, tim doa, tim awal tamu, tim pendaftaran, tim multimedia, siapa lagi ya, sound system dan juga tim pujian, tim konsumsi. Terima kasih untuk pelayanannya dan kepada seluruh umat yang hadir, terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan nobar, ya, nonton bareng. Nah, ini ya, kebetulan tanggal 28 Agustus minggu kelima kita mau nobar seperti biasa jam 7 di ruang Krista. Semua diundang untuk kita sama-sama, kita akan nonton bareng-bareng ya. Filmnya nanti ya, masih tanda tanya filmnya ya. Oke. Yang kedua, doa syafaat seperti biasa hari Selasa tanggal 26 Agustus jam 6:30 malam bertempat di ruang Agnes. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk doa syafaat ya. Fotonya pasti nanti kalau yang belum tertayang nanti pasti ada tayangannya, yakin ya. Next, kami juga mengundang untuk berdoa perentak rahimadillahi setiap hari jam 3:15 ya. Melalui ruang Zoom silakan bisa dilihat doa langsungnya, berdoa bagi bangsa dan negara, juga orang-orang yang membutuhkan doa kita. Next, bagi Bapak Ibu yang perlu, yang ingin didoakan, punya wujud doa, silakan untuk menghubungi Linda dan Nova. Kami akan mendoakan wujud Bapak Ibu semua. Kemudian, nah Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 23 Agustus akan ada Basar Eco-Friendly ya. Bapak Ibu semua diundang untuk datang. Nah, tempatnya di area parkiran gereja ya. Jadi di sana ada basar, boleh ini bawa barang-barang bekas atau sampah, itu ada kategorinya ya. Kondisinya bersih, kering, sampah anorganik. Mohon membawa kantong belanja sendiri. Ya, pokoknya nanti bisa mendaftar, ada QRIS-nya, silakan di-scan. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini masih kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut di dalam seminar TMCE, The Marriage Course Experience. Bagi yang ingin, silakan menghubungi Ibu Lingling. Ibu Lingling ya, di tanggal 14 September sampai 26 Oktober untuk pasangan yang menikah. Silahkan nanti apa aja acaranya, tanggalnya, berapa biayanya, nanti silahkan untuk menghubungi Ibu Lingling. Next. Nah, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti camp sukses sejati Katolik bagi para pengusaha profesional, terus juga ibu rumah tangga juga boleh, siapapun juga ya. Kalau yang tadi itu pasangan, ini enggak ya, boleh. Pokoknya yang pengen tahu supaya kita bisa menjadi sukses sejati, mengundang tanggal 20 sampai 20 September di Grandia Hotel. Pesertanya terbatas, untuk pendaftarannya juga boleh menghubungi Ibu Lili. Ya, sudah bantu. Oke, next. Apakah masih ada? Nah, ini pada bulan Oktober 16 sampai 19 Oktober Badan Pelayanan Nasional Karismatik Indonesia akan mengadakan Modernas dan Konvenas yang ke-15. Tentunya untuk mengadakan Modernas dan Konvenas ini diperlukan biaya. Oleh karena itu, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk membeli tiket. Harga tiketnya itu 20.000 saja, tapi nanti ada undiannya. Ya, undiannya itu lumayan ya, ada motor, ada barang elektronik. Silakan bagi yang ingin untuk menghubungi Cilis ini. Next. Nah, Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk mengisi
misi kumisioner pewarta kita. Ya, boleh di scan. Ini ada QR code-nya. Silahkan di scan. Nanti udah keluar nama pewartanya tadi, Ibu Yuli Mawar. Silahkan diisi. Tujuannya untuk supaya pewarta di BPK Keuskupan Bandung itu bisa lebih maju dan berkembang. Oke. Jangan di itu dulu, Chris, tunggu dulu. Kita beri waktu untuk mengisi, untuk scan barcode. Silakan untuk mengisi. Sudah? Apa yang nggak bisa tembus, Pak? Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah Bapak Ibu semua, kemarin hari Selasa kami tim pengurus PDPKK Santo Laurentius mengadakan penjaringan untuk calon koordinator Laurentius periode 2026 sampai 2029, karena yang tim sekarang bertugas, kami sama-sama pengurus dalam tim akan berakhir di tahun 2025 ini sampai nanti akhir tahun. Saat ini kami sudah memperoleh hasilnya. Oleh karena itu saya mau panggilkan Ko Budi, Ketua Tim Formatur untuk pemilihan koordinator ke depan untuk memberitahukan hasilnya. Silakan Ko Budi. Ayo kita beri tepuk tangan ya semangat untuk yang berdebat ya, yang kemarin ada ininya ya, fotonya ya, Ko Budi di depan. Silakan. Oke, terima kasih Sus Yuli. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Kristus. Tadi sudah dijelaskan oleh Sus Yuli bahwa hari Selasa yang lalu telah dilakukan proses penjaringan calon koordinator Persekutuan Doa Santo Laurentius yang akan bertugas mulai 2026 sampai dengan 2029. Mungkin ada Bapak Ibu yang pada hari Selasa yang lalu tidak hadir, jadi kami sudah melakukan penjaringan. Dari penjaringan 13 nama, kita ingin mendapatkan 5 nama yang mendapatkan suara terbanyak. Bapak Ibu, hasil sudah kami peroleh, dan tadi sore jam 6 sampai jam 6.20 itu kami menghadap ke Pastor Hendra di pastoran, dan kami membawa kotak yang sudah disegel pada waktu hari Selasa untuk dibuka di hadapan pastor. Hadir tim formatur, saya sendiri, ada Ibu Lucy Halim dan juga Sis Yuli. Nah, dari hasil penjaringan terdapat ternyata lebih dari 5 nama. Jadi ada jumlah yang sama, misalnya jumlahnya misalnya nama Pak Ari misalnya ya, itu ada yang pilih jumlahnya 6, kemudian ada Pak Oscar 6 juga. Jadi dua-duanya dimasukkan karena merefleksikan ranking 1 sampai dengan ranking ke-5. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini ternyata yang terpilih bukan 5 tetapi 6. Bukan kehendak kami tapi kehendak Bapak Ibu dan tuntunan dari Roh Kudus. Jadi bersama ini kita akan umumkan
siapa saja yang akan menjadi calon koordinator. Oh, ini foto kemarin pada waktu penjaringan ya. Wah, ini ada tanda ini si merah. Si merah. Aduh, kayaknya ini sendiri. Oke, nextnya. Nah, pada tadi, ini kotaknya ini fotonya Pastor Hendra, potong sedikit ya. Dan Pastor Hendra menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Nextnya adalah hasil penjaringannya kalau dipegang dikeluarkan satu persatu ya. Ini berdasarkan apa Sisuli? Abjad, nama abjad lagi. Siap-siap yang huruf A ada nggak? Tadi ada nggak? Huruf A. Yang pertama, seperti seorang wanita ya. Seorang wanita. Wah, ini memang umat kita memilih yang cantik-cantik nih ya. Oke. Yang pertama adalah Ibu. Ini ibu ini terkenal dengan ini ya, produk lempar ya. Oh, lempar. Sama donat komoditi donat. Iya, sama donat. Oke, yang kedua, pria atau wanita ya? Ada yang menebak yang kedua? Wanita atau pria? Hah? Ternyata, oh ya, kita lihat yang kedua. Ingrid. Wah, ini prianya belum ada yang pilih nih. Pilih yang cantik-cantik saja. Oke, yang ketiga. Pria, wanita? Pria ya, harus pria ya. Ternyata adalah Meliana. Cukup loh 3 ya wanitanya ya. Perlu ada pendamping gitu ya. Tapi kita lihat yang keempat juga ternyata Aduh, ini udah 4 nih. Cewek semua ya, perempuan semua ya. Komedi ya. Butuh yang maskulin juga 1 ya, Pak Oscar ya. Oscar jadi saya sisir. Oke, yang kelima. Bapak Ibu, ternyata yang ranking 5 itu ada 2 orang ya. Mau cantik ya. Ternyata ada 2 orang, jadi ini nggak berdasarkan jumlah ya, ini berdasarkan abjad. Jadi yang ada 1 lagi yang karena jumlahnya sama, ranking 5 itu ada 2, jadi 6. Kita lihat yang terakhir wanita lagi atau pria? Kok wanita lagi? Hah? Sudah ada 1 cukup ya? Cukup karena saya mau. Ya, kita lihat yang terakhir adalah bilang 6 calon yang akan dipilih, dari 6 akan dipilih menjadi 3. Iya, Oscar. Apa yang akan berikutnya? Berikutnya adalah kita akan melakukan pemilihan calon koordinator dari angka 6 orang menjadi 3 orang, akan dipilih pada tanggal 28 Agustus di hari Kamis yang akan datang. Catat tanggal mainnya. Itu film ya. Nah, catat tanggal pemilihannya adalah jam 6. Mohon Bapak Ibu tidak terlambat. Karena kalau terlambat suaranya hilang. Ya. Nah, Bapak Ibu tanggal 26 ini acara pemilihan
calon koordinator akan dihadiri secara langsung juga oleh Pastor Hendra Kimawan. Jadi Bapak Ibu, tolong mengingatkan kepada seluruh tim inti, tim harian, kepala-kepala seksinya dan anggota-anggotanya untuk juga bisa berpartisipasi dalam pemilihan calon koordinator untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh koordinator yang lama. Bapak Ibu, bentuk kepedulian Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada hari Kamis yang akan datang sangat kami nantikan. Next, untuk memilih 3 orang dan hasilnya juga akan diumumkan langsung pada hari Kamis besok juga. Hari Kamis minggu depan menjadi 3 nama. Mudah-mudahan penjelasannya jelas. Ada tambahan? Umat dimohon untuk juga mendoakan para kandidat-kandidat ini untuk bisa dipilih sesuai dengan pilihan Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan doa mohon pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus. Saya percaya dalam waktu 1 minggu ini kita akan bisa berefleksi, kita akan bisa menentukan dan discernment untuk bisa memilih calon yang paling baik Bapak Ibu sekalian. Jadi akan ada 3 calon. Bukan berarti calon-calon yang kemarin ada 13 itu tidak juga bagus, bukan ya Bapak Ibu. Tapi memang hasil penjaringan pasti berdasarkan ini pasti ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya banyak. Bukan berarti yang lain tidak baik. Ya, berarti yang lain juga tetap baik, tapi mungkin jumlahnya belum sama seperti yang lain. Kalau pemilihan mungkin ada 200 orang, pesertanya mungkin banyak sekali yang dapat ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja dari tim formatur. Saya bersama Ibu Lucy dan Sis Yuri mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu saudara sekalian pada waktu acara penjaringan hari Selasa yang akan datang, dan kami menunggu dengan sangat kehadiran Bapak Ibu kembali pada hari Kamis yang akan datang jam 6 sore, karena kita lihat dulu sebelum kita nonton bersama. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ibu Sisiri sudah menyampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ko Budi. Jadi ingatkan kembali untuk para tim, untuk para pengurus, minggu depan datang jam 6 ke tempat ini kita mau sama-sama mengadakan pemilihan calon koordinator dari 6 menjadi 3. Sekian pengumuman, terima kasih. Boleh dong kita tadi dulu untuk yang dari Oscar, ampunilah mereka Tuhan karena mereka tidak tahu siapa yang dipilih. Yuk Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu, atas setiap cinta-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Terima kasih juga pada malam hari ini kamu boleh diingatkan satu kali lagi untuk setia pada setiap proses yang dialami yang Kau berikan kepada kami, karena kami tahu setiap proses dan kehidupan ini pasti membawa kebaikan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus menyertai kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus berkarya atas kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan, boleh senantiasa menyenangkan kami. Kami juga berdoa untuk pembicara kami, Ibu Yuli Mawar. Kami sungguh bersyukur Kau telah mengirimkan dia di tengah-tengah kami, menjadi kepanjangan mulut lidah-Mu. Biarlah yang diwartakan boleh menjadi bekal pegangan baru dalam kehidupan kami. Berkatilah Ibu Yuli, berkatilah kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, agar semuanya boleh indah seindah dengan namanya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon
berjuang, dan esok pagi bangun dan keadaan sehat dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yuk kita bangkit berdiri. Dan kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan pelita bagi kehidupan kita. Sambil berdoa kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan kita bagi hidup. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tunggu dulu sebentar, ada yang tertinggal ternyata. Silakan. Jangan kagak sorry. Maaf tadi ada foto yang gambarnya salah. Jadi ini yang foto yang kita ambil tadi, kita perbaiki supaya Bapak Ibu bisa melihat video prosesnya. Ya, silakan tim Mulnet. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, ini yang mencabut selotipnya kemarin Pastor Hendra. Nggak salah. Nggak ada ya. Oke, itu saja Bapak Ibu biar juga bisa melihat disaksikan oleh seluruh. Terima kasih.